Shalom, haleluya. Saya senang sekali hari ini boleh ada sebagaimana saya ada. Saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Dan kalau saudara melihat bahwa dalam minggu-minggu ini bulan Juli sebenarnya kita belajar tentang kitab Efesus. Ya kalau saudara baca kitab Efesus ya itu bicara Efesus pertama itu bicara tentang status kita. Ya, terus dilanjutkan oleh kalau saudara masih ingat Pastor Iwan menyampaikan matrai, kita sudah dimatraikan. Ya, terus juga Pastor Rudi minggu lalu juga bicara tentang kekuatan dari dalam. Pastor Daniel membicarakan juga tentang hidup dipenuhi dengan kuasa Tuhan yaitu Roh Kudus. Dan sekarang Efesus 6. Efesus 6 adalah dikatakan ini finally artinya dari penjabaran Paulus ya tentang gereja di Efesus ini kitab yang terakhir. Dan kitab yang terakhir ini yang menarik adalah bahwa ini bagian dari persengkapan senjata Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian itu di dalam Efesus 6 ayat 17-18. Saya percaya kita akan baca firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 17-18. Ya, biar kita mengerti. Saya akan bacakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin, puji Tuhan. Saya mau mulai dengan bicara tentang Desmond Doss. Siapa beliau? Beliau adalah seorang tentara medis waktu Perang Dunia Kedua. Ya, dia petugas medis di tentara waktu Perang Dunia Kedua dan dia waktu pertempuran di Okinawa dan dia maju ke medan pertempuran untuk apa? Menggotong orang-orang tentara-tentara. Ya, dengan perlengkapan mereka pakai, dia pakai semuanya ya terkena juga serpihan apapun itu kena, tetapi tidak fatal. Kenapa? Karena Desmond itu menggunakan semua perlengkapan tentara. Dan singkat cerita bahwa selama mereka berperang ada 75 orang yang diselamatkan. Dan Desmond akhirnya mendapat penghargaan tertinggi di tentara Amerika pada saat itu. Kalau tentara secara fisik aja perlu perlengkapan, apalagi saudara dan saya yang melawan bukan darah dan daging, yang melawan bukan orang tua, yang dilawan adalah bukan suami atau istri atau anak atau bos, bukan. Tetapi penguasa-penguasa di udara yang tidak kelihatan. Musuh kita itu jauh lebih tua daripada saudara saya. Bayangkan bagaimana mengalahkan spirit seperti itu yang hidupnya udah ribuan tahun yang lalu. Kalau saudara baca makanya di Efesus 6 itu, ya, saya bacakan ayat yang 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena dari sananya memang selalu tipu menipu. Tapi berapa kali kita sering kali jatuh di dalam hal yang sama. Padahal kita tahu polanya sama. Jadi bukan firman yang salah, tapi kita yang mendengar dan membacanya yang salah. Ya, firman itu tidak akan menjadi kuasa, tidak berkuasa. Ya, selama saudara baca dan renungkan, itu tidak akan menjadi kuasa. Sampai kapan? Sampai saudara menjadi pelaku firman tersebut. Itu baru ada kuasa. Jadi seberapa saudara banyak tahu firman, tidak menjamin saudara kuat. Karena iblis tidak takut kalau saudara ke gereja. Iblis tidak takut saudara banyak baca Alkitab, enggak takut dia. Go ahead, silakan. Tapi iblis mulai gemetar ketika saudara, aku mau melakukan firman Tuhan. Aku mau taat kepada firman Tuhan. Ini yang kehilangan dari orang-orang Kristen saat ini. Dan hari ini kita belajar yaitu pertama ketopong keselamatan. Next slide. Dikatakan terimalah ketopong keselamatan, arti terima berarti kita hanya menerima. Kita tidak membuat. Keselamatan itu sudah diberikan oleh Tuhan. Ya dikatakan terimalah ketopong keselamatan. Kenapa Paulus pakai gambaran ini? Karena di kepala saudara dan saya itu ada otak. Otak itu yang menggerakkan semua organ tubuh, betul? Makanya kalau saudara tahu saya mau ke kanan, maka kaki saudara langsung mulai otomatis yang ke kanan.
Ya, mau ke kiri, semua ini diarahkan dari kepala. Dan masa itu, di masa Romawi, Paulus katakan bahwa ini dia bukan ide dari sendiri. Tetapi dia ambil dari Yesaya 59. Saya akan bacakan, Yesaya 59. Ini bicara ia itu huruf besar, itu menggambarkan Allah mengenakan keadilan baju jirah dan ketopongan keselamatan yang ada di kepalanya. Untuk apa? Allah menggunakan ini untuk menebus orang Israel. Jadi Macbeth itu di situ dikatakan bahwa sebenarnya bukan baju perlengkapan senjata aja lah. Sebenarnya Allah sedang melingkupi kita dengan kedaulatannya Dia. Wow, saya senang sekali dengan statementnya beliau ini. Pandangannya itu bukan perlengkapan yang seperti saudara lihat pakai ini sarung ini. Enggak. Seperti itu Allah. Karena itu pakaian Allah sendiri. Yesaya menulis bahwa Allah yang menggunakannya. Bayangkan. Jadi pakaian Bapa yang kita pakai yang luar biasa. Ya, itu dikatakan seperti itu. Terus apa sih helmet, apa sih ketopong itu? Saudara tahu di masa Romawi itu ada helmet itu Galea itu helmetnya untuk orang Romawi, tentara ya. Untuk apa? Melindungi. Masa itu perang yang kalau justru gak ada peluru ya. Kalau tadi istilah Desmond karena ada peluru makanya ada helm yang masih lubang tetapi itu gak tembus ke kepalanya. Justru dia selamat itu karena itu. Nah kalau masa Romawi itu kepala itu vital ya. Makanya harus dilindungi dengan ya supaya tidak kena. Bahkan dikatakan kalau William Hendrick bilang, kenapa harus dilindungi? Karena di dalam kepala ini ada pikiran, ada mind. Nah mind inilah menjadi battlefield kita, menjadi peperangan kita. Segala sesuatu itu dimulai dari pikiran. Karena pikiran itu jendela yang kita harus jagai. Ya. Dan ini tanpa sadar makanya banyak orang anak-anak Tuhan, orang Kristen kalah. Karena lupa bahwa keselamatan itu sudah diberikan tapi kita gak pakai. Makanya dalam pikiran kita selalu kalah. Saudara boleh datang ke gereja bahkan tiap hari sekalipun. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sering kalah. Kenapa? Karena kita tidak mengenakannya. Padahal itu alat vital kita. Next, ketopong itu ada dua fungsi. Yang pertama yaitu adalah our identity. Menjelaskan siapa kita di hadapan Allah. Saudara dan saya adalah milik Allah. Saudara dan saya adalah pasukan Allah. Saudara berdiri di pihak Allah dalam peperangan rohani. Orang Kristen yang lahir baru. Karena banyak orang Kristen gak lahir baru. Ya, kalau mau detail hari ini langsung masuk atau minggu depan langsung masuk boleh. Belajar lahir baru seperti apa. Diselamatkan oleh darah Yesus. Sedang dalam perjalanan menuju surga. Saudara pun punya confidence, punya keyakinan. Terus menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya ketika kita tahu ketopong keselamatan itu, kita sedang berkata kepada dunia dan roh-roh jahat, saya ini milik Kristus. Ketika saudara declare, berarti saudara musuhnya iblis. Saudara musuhnya dunia ini. Tapi kalau saudara sampai saat ini tidak mengalami peperangan rohani, tandanya apa? Saudara bukan ada di pihak Tuhan. Sorry to say. Saudara di pihak musuh. Kenapa? Semuanya kompromi. Apapun kompromi berarti saudara tidak, walaupun sering ke gereja, tidak menjamin saudara di pihak Tuhan. Saya berani yakinkan itu. Kalau kita dalam ikuti Tuhan, setiap hari itu battlefield. Bukan playground, bukan main-main. Jadi kalau sampai saat ini saudara tidak mengalami peperangan rohani, saya curiga. Saya takut saudara di pihak musuh. Makanya gak diganggu. Asik-asik aja. Enjoy aja. Life is go on. Show must go on. Nothing happen. Saudara simpelnya gampang. Waktu bangun pagi. Saudara bangun melek. Saudara ingat apa? Kalau saudara ingat aduh makan apa ya pagi ini. Berarti perut saudara menjadi tuannya. Tapi kalau bangun pagi. Aduh kerjaan. Berarti kerjaan itu menjadi tuanmu. Tuh anak bukan berarti gak boleh antar anak ke anak. Berarti anakmu jadi dewa. Kalau oh iya ini semuanya yang awal-awal. Saudara bisa cek waktu bangun pagi. Mana yang di dalam pikiran saudara. Berlutut di hadapan Tuhan atau melakukan hal yang lain. Itu membuktikan saudara tidak dalam peperangan rohani.
Peperang rohani, aduh, mau makan apa? Dalam nama Yesus, ini bukan pikiran Tuhan ini. Bangun pagi harus merenungkan firman Tuhan. Kan ada lagunya. Kerunungkan firman-Mu siang dan malam, pagi juga ya. Pagi juga, bukan siang dan malam aja. Ya, saya mau kalau ada lagu pagi juga. Bangun pagi, terus ya, langsung sebelum fajar terbit, langsung renungkan firman Tuhan. Boleh lihat handphone? Yes boleh. Tapi bukan notification. Instagram, ini apa? Ini banyak kita scroll, 2 jam udah lewat. Padahal 2 jam itu belum tentu kita bisa mampu berdoa. Tapi kalau scroll, setengah jam langsung. Di sini sih nggak ada yang ngaku. Kenapa? Berarti kita nggak ada dalam medan perang. Berarti kalau kita nggak ada dalam medan perang, berarti saudara di tempat musuh. Di tempat musuh aman. Brother, we are brother man. Don't worry. Satu kali saya tinggal di Bekasi, biasa main sama anak-anak kampung. Kalau main anak-anak kampung ada bonusnya. Jadi kalau anak-anak mau masuk kampung, lu jangan ganggu nih, dia bagian gue nih, teman gue. Oh ya oke men, oke gitu. Itu karena teman ya. Walaupun pertama-tama datang pindah di Bekasi, sepatu hilang, kandang burung hilang, perkutut dulu kan zaman dulu papa saya punya taruh perkutut di depan, toto hilang. Tuh yang ngambil juga teman-teman orang-orang kampung. Sekarang gue ada teman, oh itu kamu tinggal di nomor 9 ya? Iya, sorry bro, lu kehilangan mau disebut lah, kehilangan sepatu kan sama burung kan? Iya tuh teman gue yang ngambil. Tapi sejak saat itu rumah saya gak pernah dicuri lagi. Teman, aman, jangan ganggu ya, nomor 9 tuh jangan diganggu. Itu teman kita bro. Waktu perang, lawan ini, komplek ini, jangan keluar ya bro. Ini lagi perang nih soalnya. Oke aman. Saudara, itu jangan-jangan tuh kita. Saudara dan saya, setiap pagi biasa-biasa aja. Hidup kita esok-esok aja, asik-asik aja. Wah itu gawat, tanpa sadar. Saudara, saya nggak tanya saudara berapa lama ikut Tuhan. Tapi saya mau tanya ketika saudara menetapkan saya mau lahir baru. Apalagi dibaptis, sudah mendeklar itu iman kita. Sejak saat itu setiap hari harus perang. Saudara tahu ketika waktunya perang, saudara tidak perang, fatal akibatnya. Contoh Daud. Ketika masa perang, Daud ngapain? Asik-asik. Dia ngeliat ke bawah. Dosa mengintip. Bang. Langsung terjun bebas. Saudara, ini harus serius. Ya, itu banner buat kita. Ya, bahwa kita mendeklar. Sebenarnya keselamatan itu membuat kita berubah cara pandang kita, cara kita berpikir, cara kita menilai, motif kita melakukan apapun itu harus diubah. Karena apa? Karena kita tahu keselamatan itu. Di dalam Efesus 4 saya bacakan itu ayatnya nggak ada. Manusia baru, ayat 17 di sini, manusia lama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu dalam Tuhan, jangan lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Itu manusia lama. Kalau masih ada, bertobat, masih ada waktu. Jangan besok. Sorry, yang ngomong bilang besok masih ada waktu, belum tentu saudara masih bisa menikmati matahari besok. Saya gak menyumpahin tapi saya gak tahu. Saudara tahu? Saudara masih bisa hidup 5 tahun lagi? Belum boro-boro 5 tahun. 5 jam ke depan aja gak tahu what's going on. Jadi gak ada yang tahu. Karena itu dikatakan harus, jangan jadi seperti mereka. Tetapi ayat 2, dikatakan ayat 2, dua-duanya dikatakan gini. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Roma juga katakan gitu. Transform your mind. Transform itu, saudara kalau transformation itu berubah. Berubah itu dari ulat ke kepompong. Ulat tuh sampai pernah lihat ulat geli kan gitu. Tapi kalau di kupu-kupu ulatnya gak kelihatan. Padahal itu ulat yang lagi ada sayap gitu kan. Itu kupu-kupu itu. Ulat waktu ulat gitu tiba-tiba jadi kepompong, tiba-tiba jadi kupu-kupu. Nah itu berubah. Itu yang Tuhan inginkan. Saudara tanya sekarang, sudah lahir baru berapa lama, tapi hidup gak berubah. Ya, up and down. Banyak kan down daripada up gitu. Ini masalahnya apa? Saudara boleh aktif, keaktifan ke gereja tidak menjamin saudara bertumbuh dalam Tuhan. Capek iya. Capek pasti. Tapi bertumbuh belum tentu. Karena pertumbuhan itu
Kemarin Pak Dhani bilang harus dari akar, dari root, cari air dia. Kalau saudara bangun pagi langsung ingat mau breakfast di mana, berarti itu bukannya saudara lagi dalam peperangan. Saudara bikin perut, tadi pagi ini ngapain? Ini udah ya. Bahkan lagi dengar firman Tuhan. Ya, bisa lihat chat-chat apa yang lagi gratis, di iklab, dilihat yang murah kayak gitu. Di sini sih nggak ada. Lihat handphone semua pada fokus semuanya, puji Tuhan. Ya, biarlah malaikat yang lihat ngintip-ngintip gitu situ. Ya. Karena saudara boleh duduk di sini tapi nggak fokus bisa. Ya, bagaimana iblis menyerang pikiran kita kebohongan? Tuhan tidak peduli sama kamu. Berapa banyak orang yang suicide karena merasa Tuhan nggak peduli nih. Kayaknya gue Lone Ranger, itu dia. Terus ketakutan, kamu gak akan sanggup deh. Pasti ini terlalu berat. Atau keraguan, benar kan? Apa kamu benar diselamatkan? Atau putus asa, kamu udah gak ada harapan. Atau ajar palsu, kebenaran itu relatif, oke? Oh, ini yang paling bahaya. Anak muda senang banget, relatif, iya. Jadi pendapatku. Tergantung, gak bisa. Kebenaran itu absolut di hadapan Tuhan. Terus kamu terlalu berdosa untuk diampuni. Ini sering tertera dalam pikiran kita. Tapi kita santai-santai aja, biasa aja, tenang aja. Udah jangan serius lagi bro. Aduh, gawat itu. Kalau kayak gitu udah tinggal tunggu waktu. Ketika peperangan sesungguhnya yang terjadi, aniaya datang. Wah, kita kocar-kacir. Ya. Karena apa? Tanpa ketopong keselamatan, kita gampang percaya semua kebohongan itu. Dan jatuh dalam pertempuran. Kita kalah. Ya. Terus yang kedua adalah apa? Fungsi kedua melindungi pikiran kita. Dari apa? Dari kebohongan tadi. Ya, kita tahu bahwa Allah menyelamatkan kita dari tirani iblis dan memberikan kemerdekaan kepada kita. Kita tahu udah merdeka. Saudara tahu artinya merdeka berarti saudara keluar dari penjara. Tapi banyak anak Tuhan justru nggak ada di sini saya bilang, justru suka di penjara. Kenapa di penjara? Enak lagi bro, di penjara dapat makan gratis. Saya pelayanan di PNG, saya tanya, why you go to the jail, pakai bahasa Fijian. Tapi mereka bilang, enakan di sini. Kenapa? Minimal dapat makan sehari 3 kali. Wah bayangkan saudara, aduh saya ngiris dengernya. Di Australia apalagi, saya bicara sama dokter, waduh di sini ada makan gratis, ada gym, ada nutrisi, ada semuanya. Pertanyaan saya, saudara mau gak? Di Australia, mau gak? Nggak mau. Semua orang pasti nggak mau. Tetapi dalam kerohanian kita mau willingly untuk kita mau masuk. Kenapa? Enak lagi nggak usah capek-capek dapat semuanya. Tanpa sadar kita willingly untuk masuk ke penjara. Tuhan udah bebasin kita, tapi kita nggak mau Tuhan. Orang Israel ingat waktu keluar dari Mesir. Dia masih ingat di Mesir. Aduh enakan di Mesir. Kenapa di Mesir ada makanan? Ada bawang. Ada sebutlah semuanya itu. Ya. Mending apa dicari bawang, bayangkan. Enak di Mesir. Walaupun kerja rodi masih enak di Mesir. Seringkali tanpa sadar kerohanian kita sama seperti itu. Enak di Mesir. Kenapa? Karena gak pusing. Gak ada jadi musuh. Gak harus perang-perang. Wah ini saudara. Padahal Tuhan mau kita harus terus berperang. Kenapa? Karena Tuhan inginkan untuk kita terus menang. Ya, keep in the mind. Ya di situ dikatakan bahwa aplikasi menjaga kita yang ada 3 hal. Yaitu yakin kita diselamatkan. Itu bukan sombong. Jadi kalau saudara, are you safe? Yes. 100% yes. Tapi saudara kalau 100% ya tergantung ya. Kalau aku baik-baik, niat baik, memberi persembahan segala macam. Mungkin gitu. Enggak. No. Kita safe. Aman. Ya menolak bisikan iblis itu tindakan ketaatan bukan kesombongan. Oh lu jangan terlalu fanatik. Seringnya dengarnya kalau di Jakarta mungkin. Lu biasa aja. Ya, jangan terlalu kayak gini. Jangan terlalu ekstrim. Saudara gak ekstrim. Saudara berarti ada di pihak musuh. Nanti kita lihat. Ya. Yang kedua ketopong itu harus diambil. Keselamatan itu harus diterima. Harus ada willing nih untuk menerima. Berarti buat kerendahan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Ya. Kalau kita gak mau datang kepada Tuhan. Bertobat. Ya udah, jangan salahin Tuhan. Jangan salahin, apalagi kita menggenapi janji Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan kau akan menjadikan kepala dan bukan. Kita selalu dengar dan itu tidak akan terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena saudara tidak melakukan firman Tuhan.
Ya, saudara pilih-pilih ayat ini bagus, ayat ini nggak bagus. Mana ada kayak gitu? Nggak bisa. Ya. Yang ketiga, ketopong keselamatan itu bukan berarti kita menjadi optimis aja. Tapi ketopong keselamatan itu bukan usaha kita, itu pemberian Tuhan. Ya, tetapi kita perlu untuk pakai setiap hari karena pikiran kita menjadi medan field dalam peperangan. Yang saya bilang, bangun pagi ingatnya apa? Itulah yang menjadi harus peperangan saudara. Kalau saudara ingat ya, aduh bangun pagi, aduh, berarti siapa itu yang di dalam hatimu? Tapi bangun pagi, luar biasa. Aku mau merenungkan firman Tuhan dulu. Aku mau berdoa terlebih dahulu. Walaupun handphone tangting, notifikasinya banyak. Gue gak peduli. Gue mau shocking dulu. Minimal 10, 15 menit, 30 menit. Itu baru. Ya, saudara akan lihat efeknya. Ya, itu yang menjadi kekuatan kita. Next. Di ayat yang sama dikatakan the sword of the spirit, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ini satu-satunya senjata yang menyerang. Ya, tadi kita bicara semuanya kalau saudara baca dari Efesus itu semuanya bertahan. Perisai, ikat pinggang, baju jiras semuanya bertahan. Tetapi ini satu-satunya senjata yang menyerang, yaitu pedang roh. Paulus pakai bahasa Yunani itu makaira. Artinya pedang yang pendek, yang 60 cm ya. 60 cm ada namanya rompia itu juga bukan lumpia, saudara jangan sampai salah baca. Tetapi itu pedang yang panjang yang buat artileri yang naik kuda. Jadi panjang, jadi dia dari kalau saudara ikut peperangan tuh ngelihat itu panjang. Tetapi yang ini yang bicara Paulus tuh yang pendek. Yang pendek kenapa? Peperangan kita tuh deket. Kenapa? Sangat important. Karena kita tahu bahwa peperangan kita, pertemuan secara rohani itu secara jarak dekat. Iblis mendekat, menggoda, membisikkan kebohongan tepat di telinga kita. Udah gak apa-apa, lakukan aja gak ada yang lihat kok. Itu. Langsung kalau ada dengar dalam nama Yesus, ini bukan iblis. Bukan Tuhan ini iblis. Saudara, murid-murid Tuhan aja pernah kemasukan tuh. Contoh Petrus. Tuhan sekali-kali engkau tidak akan, ya Tuhan langsung hari. Nyala kau iblis, bayangkan. Siapa? Iblis mau coba menggagalkan pengorbanan Tuhan Yesus lewat siapa? Muridnya. Kalau muridnya aja dihantui oleh iblis, apalagi saudara dan saya. Dan kita gak siap-siap lagi, kita biasa-biasa aja lagi. Wah ini. Ya. Jadi benar-benar bahaya ini. Pertempuran secara dekat. Yang kedua, kita butuh ketepatan dan kelincahan, bukan asal sat. Enggak bisa kena apa-apa itu. Ya, sama seperti next slide. Ya, seperti seorang surgery, ya. Pisaunya dia harus mengarah yang benar. Kan enggak ada operasi merem gini. Asal gini. Perut orang rusak lah dioperasi gitu. Enggak, dia tahu mana yang harus dipotong. Mana yang ini. Contohnya waktu Tuhan Yesus. Ya, waktu Tuhan Yesus di Matius 4 ayat 1-11. Pencobaan pertama iblis bilang, kalau kamu anak Allah suruh batu ini menjadi roti. Itu pencobaan apa? Saudara dibilangin gini, Tuhan tidak akan mensuplai kamu. Saudara mulai ragu, iya nih gue kalau gak kerja gue gak makan ya. Iya benar, tapi semua itu dari Tuhan. Mulai ragu akan penyertaan Tuhan, akan penyediaan Tuhan. Tuhan langsung balas, set. Ya, Deuteronomi 8 ayat 3. Ya, dikatakan apa? Itu jelas Tuhan bilang, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jelas, ini penting, yes, tapi ini bukan segalanya. Firman Tuhan yang segalanya. Amin. Itu. Makanya iblis tahu langsung Yesus spesifik pakai ayat firman Tuhan, pedang roh itu. Yang kedua, iblis datang terus dikatakan kalau kamu anak Allah jatuhkan dirimu ke bawah. Ini bicara apa? Oh bicara pencobaan dengan Tuhan. Ya, tapi Deuteronomi 6 ayat 16 jelas itu. Ada terus jangan engkau mencobai Allahmu. Tahu dari mana? Bukannya Yesus hafal, tahu. Tapi dia merenungkannya siang dan malam. Sehingga ketika pencobaan datang dia tahu ayat yang mana keluar. Set. Pedang boleh tajam. Tapi kalau ada di sarung tidak berfungsi apa-apa.
Saudara mau melukai siapa? Pakai sarung, tumpul. Padahal pedangnya tajam. Hanya orang-orang yang familiar dengan firman Tuhan yang bisa menggunakan pedang ini. Saudara boleh baca, tadi saya bilang. Saudara boleh merenungkan. Tapi kalau saudara enggak khususkan waktu dengan Tuhan. Saudara tidak ambil posisi di hadapan Tuhan. Saudara akan jadi bulan-bulanan iblis. Jadi gak usah heran. Kalau selama ini, hidupku santai-santai aja. Saya bertanya-tanya kalau orang Kristen hidupnya enak-enak aja. Saya sangat bertanya-tanya. Gak ada pergumulan, gak ada bro. Aman semuanya. Aduh Tuhan, saya agak ragu. Seharusnya anak-anak Tuhan harus ngalami. Saya gak nyumpahin tetapi harus ngalamin. Kenapa? Karena kita di pihaknya Tuhan. Iblis di pihaknya musuh di dunia ini. Nah, itu yang ketiga, pencobaan. Yang ketiga iblis bilang gini, semua aku berikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah. Itu bicara apa sih? Compromise. Yang penting nyembah dia deh. Tapi Ulangan 6 ayat 3, nyala iblis. Sebab ada tertulis engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada dia saja engkau berbakti. Jelas. Langsung putus iblis. Keok. Kalah. Tapi kalau baca selanjutnya, iblis bilang dia mundur daripada Tuhan dan menanti waktu yang tepat datang lagi. Saudara boleh menang hari ini karena saudara dikuatkan, tapi besok 5 jam lagi, 12 jam dari sekarang, apapun itu, saudara iblis sedang mengintai. Ada kesempatan dia masuk, masukin pikiran kita. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Nggak berdosa, siapa bilang berdosa? Padahal itu berdosa dan saudara nggak tahu karena saudara nggak baca firman. Atau saudara tahu, saudara kompromi. Ya nggak apa-apa lah, nanti minta ampun. Kan Tuhan Maha Pengasih, minta ampun aja. Saudara, kalau saudara punya motivasi tadi saya lakukan, bilang keselamatan mengubah motivasi saudara, saudara lakukan itu. Ya, saudara tinggal tunggu waktu. Saudara akan jadi bulan-bulanan iblis. Makanya nanti ada lagu tuh, jatuh bangun aku, ya, jatuh bangun lagi. Tuhan nggak mau seperti itu. Saudara, Tuhan nggak mau saudara jatuh bangun. No. Tuhan kamu mau, bangun 2 kali, mungkin jatuh 1 kali, bangun lagi 3 kali, jatuh lagi 1 kali. Jadi makin lama makin tinggi, makin sempurna di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tapi kalau kita nggak seperti itu, berarti kita jangan-jangan di pihak musuh. Kita tenang-tenang aja, aman-aman aja. Nggak ada, bukan struggle, tetapi nggak ada challenge dalam hidup kita. Saudara, next slide. Saudara bisa bayangkan waktu Israel lawan Amalek. Ya di Exodus 17 Keluaran. Setiap Yosua menang perang, waktu Musa angkat tangan. Musa turun tangan, Yosua kalah. Angkat tangan menang lagi. Lama-lama Musa juga capek. Akhirnya Harun dan Hur pegangin tangannya Musa. Enaknya. Menang dia. Artinya peperangan hanya bisa dimenang ketika kita ambil bagian dalam firman Tuhan, kita berdoa. Ya, karena itu bagian, ya. Karena di dalam ayat 18 berdoa dalam roh itu penting. Ya. Udah masuk ke sini, ya. Christian soldier, saya bacakan ini luar biasa, John Stott bilang, Christian soldier itu bukan perang ketika berdoa atau doa ketika perang, tapi dia berdoa dengan lututnya. Ini luar biasa. Semua peperangan, saudara boleh pakai lengkap, tapi kalau nggak ada doa itu seperti sinyal radio. Mede gitu-gitu. Nah itu kalau di depan ada musuh, 100 meter ada musuh. Kalau saudara nggak tahu, saudara jalan aja, jeger, meledak, kena injek bom. Tapi kalau ada komunikasi, jangan lewat situ, ada musuh. Itu komunikasi yang paling penting. Dalam peperangan komunikasi kita selalu di distortion. Itu saya bilang kalau hati nurani kita waktu kita berdoa itu seperti kabel yang merah sama hitam. Kalau orang tahun son tahu. Ya kalau merah sama hitam harusnya kenanya merah sama merah, hitam sama hitam. Tapi ketika di switch merah ke hitam, hitam ke merah. Either gak bunyi jebol atau bunyi gak jelas. Dan sering kali itu jadi hubungan kita dengan Tuhan tuh kayak itu gak jelas. Gak tahu Tuhan ngomong apa. Loh kok bisa gak tahu? Harus dicek. Salah kali kabelnya. Salah.
Karena apa? Tuhan selalu berbicara buat kita setiap hari. Nah itu doa kita. Ya contohnya gampang, Petrus bilang, Tuhan bilang, Petrus kamu doa loh. Kalau enggak nanti kamu kena temptation. Apa yang dilakukan Petrus? Tidur. Sama saudara saya juga gitu. Kalau disuruh doa, tidur. Ya. Bahkan kalau disuruh bilang waktunya perang, kita bertahan. Waktunya bertahan, kita maju perang. Ya udah. Kenapa? Sinyalnya error. Kayak gitu. Dan kita gak sadar. Dan kita merasa udah bunyi gitu, kita masih santai. Aduh, saya juga bingung. Biasa aja. Jangan sungguh-sungguh lah, jangan sungguh-sungguh. Biarin aja. Ya, sekali lagi kita bisa baca firman Tuhan. Kita bisa beritakan Injil, bahkan hidup dengan baik. Tapi kalau kita gak berdoa, habis sudah. Karena itu sinyal kita, itu potensi kita untuk kenal dengan Tuhan. Memang doa itu tidak menjadi favorit, tetapi itu vital buat kekristenan. Kalau saudara malas berdoa, saya meragukan saudara bisa kuat sampai akhir. Betul. Ya, coba makanya itu saya sekalian bukan iklan, tetapi mengencourage yang tinggal di West. Angkat tangan coba yang tinggal di West. Ada? Tinggal di West? Mana West? Orang West. Wah 1, 2. Oke. Hari Senin ada doa di West. Ya. Oke jam 7. Yang di East. Mana orang East? East oke. Hari Rabu ada doa di East. Hari Selasa yang tinggal di City dan sekitarnya ada doa di sini. Jadi gak ada escape. Hari Sabtu ada doa lagi jam 10. Ya. Jadi kita memsiapkan semuanya. Ya, saya rindu nih ada berapa nih? Ya, kalau semuanya nih datang, wah doa luar biasa. Luar biasa. Ya, gereja ini udah bisa 4 kali ibadah. Kenapa? Karena ada orang yang bertelut meraung-raung buat jiwa-jiwa. Bukan nangisin, Tuhan kok aku belum dapat jodoh, Tuhan. Bukan itu, tangisan itu enggak. Ya, saya percaya kalau waktu Tuhan bekerja, itu luar biasa. Saudara, kenapa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, yang masih single gak usah takut. Aduh, gak usah takut. Ya, saya kena istri saya aja jauh-jauh dapat orang Batak. Di mana? Di Korea, jauh-jauh gitu. Padahal di Jakarta begitu banyak. Maksudnya cewek-cewek gitu kan banyak kan. Tuhan suruh kirim ke Korea kerja ketemu buruh panjaitan lagi gitu loh. Yang bukan satu suku, bukan Chinese gitu. Tapi itulah waktu Tuhan yang terbaik buat saya. Ya saudara yang di Melbourne yang belum berdoa. Mungkin orang Melbourne, mungkin orang Sydney, mungkin orang Jakarta. Siapa tahu yang penting waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya puji Tuhan kalau nggak ketemu puji Tuhan. Nggak pusing Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Lebih pusing setiap urusan kita di hadapan Tuhan. Pertumbuhan kita itu jauh lebih penting dari semuanya itu. Berdoa di dalam roh ini salah satu ungkapan yang paling important dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena doa itu yang diarahkan, dikuatkan, dipimpin oleh Roh Kudus. Itu doa dalam roh. Jangan sampai misunderstanding doa dalam Roh Kudus sama dengan doa dalam bahasa roh. Beda Bapak Ibu Saudara sekalian, oke? Bedanya apa sih? Bedanya simpel gini aja. Saya mau kasih simpel. Doa di dalam Roh Kudus maksudnya doa yang dipimpin oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendaknya. Doa dalam bahasa roh itu bisa mempercepat kita masuk dalam doa dalam roh. Tetapi doa dalam roh itu seperti lautan luas. Jadi tidak bisa dibilang doa dalam Roh Kudus berarti doa dalam bahasa roh. Oke, itu bagian kecil. Kenapa saya bilang gitu? Karena doa itu di dalam Roma 8 ayat 26 Tuhan menolong kita dengan ucapan-ucapan yang tidak terucapkan gitu ya. Ya, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu bisa diartikan mungkin berbahasa roh, tapi bisa juga cuman diam nangis, enggak keluar kata-kata. Tapi Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu keluhanmu. Tuhan tahu tiba-tiba Tuhan ingetin dalam hati kita.
berdoa buat ini, berdoa buat ini, berdoa buat ini. Mulai timbul, itulah doa dalam roh. Oke, jadi saudara bisa tahu. Itulah berdoa yang dituntun oleh Roh Kudus. Ya, yang diarahkan, dikuatkan, dituntun oleh Roh Kudus. Hidup dalam tuntunan roh. Nah, sementara kalau kita nggak hidup dalam tuntunan roh, jadi doa saudara seperti apa? Doa rutinitas. Gak usah heran kalau nothing happen. Karena apa? Doa kita request. Tuhan, ya ingat ya itu doa aja tuh harus dituntun oleh Roh Kudus. Doa dalam tuntunan Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau saudara berdoa, Tuhan terima kasih buat pasangan hidup yang tidak seiman. Itu bukan dari firman, udah jelas itu. Oke. Jangan, tapi kan nanti bisa saudara jangan berarguing dengan Tuhan. Gelap dan terang tidak bisa satu. Tapi bisa tuh itu 1001. Dan itu makan biaya, makan korban, perasaan semuanya. Saudara kalau mau jalan itu silakan. Tuhan bilang no, silakan. Ya saudara, itu jelas. Jadi nggak ada seperti itu. Ya doa dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Doa dengan firman. Ya, terus next slide. Nah, doa dengan all the time. Artinya dengan segala event, kesempatan, season, oke, apapun season kita, baik lagi bahagia berdoa, lagi berduka berdoa, lagi biasa-biasa berdoa, selalu harus berdoa, dimulai seperti doa, ya, karena apa? Karena kita harus pakai semua all kind prayer, ada petition, intercession, thanksgiving, praise, lamentation. Kadang-kadang kita hanya menangis saja sama Tuhan. Kenapa lo? Enggak. Gue mau nangis saja sama Tuhan. What happened? Enggak ada apa-apa. Menangis saja Tuhan. Kenapa? Tiba-tiba Tuhan ingetin kasih Tuhan dalam hati kita. Langsung aduh Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Saudara, ya seringkali seperti itu. Atau kita bersuka cita. Doanya bersuka cita. Ya enggak salah. Semua. Ya, janganlah limit prayer kita dengan hanya Tuhan tolong ya. Aku mau ujian. Aku mau cari pasangan hidup, aku mau itu. Semuanya itu aja. Ingat, doa itu bukan vending mesin. Saudara masukin $5, aku mau Coca-Cola, Tuhan keluar, trek Coca-Cola. Tuhan aku mau pasangan hidup, masukin $10, lebih gede kan? Trik keluar pasangan hidup. Mau lebih gede lagi, Tuhan aku mau berkat Tuhan, masukin $50 keluar, trek. Bukan kayak gitu saudara. Tapi biarlah coba ini contoh aplikasinya X. Adoration, confession, thanksgiving, supplications. Adoration dulu, Tuhan, pengagungan dengan Tuhan dulu. Ini penting. Ya, karena kita tahu ketika berdoa bergantung kepada Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Ya, saat ini seperti contoh di api di Mesbah, Imamat 6 ayat 13. Api itu selalu harus nyala. Kalau ketika musuh datang api baru nyala itu telat. Bagaimana kita keep burning itu? Terus berdoa. Tetaplah berdoa. Tetap berdoa. Baik keadaannya tidak, tetap berdoa. Itu yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karena doa itu menjadi seperti itu. Ya. Terus next slide. Nah, kita harus berjaga-jaga vigilance and preparedness for all saints. Ya, ini karena apa? Karena kita menggunakan perlengkapan senjata adalah secara pribadi. Tapi kita di medan perang itu kita sama-sama itu seperti itu skedo itu. Ya, Romawi kalau dibilang disebut gerakan itu, terus saya langsung mereka tahu merapatkan barisan atas bawah semua dilengkapi, jagain. Ini kita sudah dan saya dalam kul-kul yang ada berdoa bersama-sama ini menjaga satu dengan yang lainnya. Saudara kita pakai lengkap senjata terus Lone Ranger tinggal lewat aja, kena bom, kena granat, kena apapun udah tewas. Dan kita kalau udah tewas udah susah banget. Berapa banyak anak-anak Tuhan ninggalin Tuhan. Gak mau lagi deh gereja-gerejaan. Gak mau lagi Kristen-Kristenan. Gue udah disappointed, kecewa. Karena merasa sendiri. Lone Ranger. Gak ada orang peduli sama aku. Gak ada orang yang mau care sama aku. Semuanya ini, wah itu enggak. Firman Tuhan katakan no. You are not alone. Oke? Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Contohnya simpel saudara. Saudara pergi ke restoran mewah. Ya di sini saya tahu Nubo restoran mewah. Saudara dikasih voucher gratis nih. Kamu pergi ya. Kamu makan seenaknya. Tapi saudara pergi ke sana ke Crown. Saudara pesan roti panggang dengan olive. That's it.
Itu doang. Kan biasa kalau dikasih tuh ya sebelum makan steak ada ya roti yang 5 atau 6 gitu. Yang campur kecil sama olive. Itu doang. Dan saudara pesan berapa? 20. Makan roti. Padahal saudara nubo itu ada steak, ada salad, ada yang lain. Tapi saudara lewatin itu gak mau. Aku maunya ini. Bayangkan saudara. Itu saudara dan saya tuh sifatnya seperti itu. Tuhan mau kiranya kekayaan dan segala macam turun atasmu. Gak mau Tuhan. Biasa-biasa aja Tuhan. Loh kok lucu. Karena aku masih seperti yang dulu. Itu dia. Itu dia. Karena aku gak mau Tuhan. Tuhan bilang semakin dipercayakan semakin besar tanggung jawab. Tuhan gak mau. Satu aja. Udah gitu dikubur lagi. Itu loh. Gak mau. Kenapa? Karena sifat kita maunya biasa-biasa saja. No, ikut Tuhan gak ada yang biasa-biasa. Saudara kehilangan momen yang luar biasa. Saudara kehilangan steak, salad semuanya. Saya belum ke Nubo, tapi saya aja mendengar bahwa itu bagus. Dan mahal tentunya, pasti mahal. Karena harus mahal. Tapi saudara cuma melihat itu aja. Dan satu air putih. Saudara kehilangan momen yang luar biasa. Ya, harus jaga. Ingat apa yang Tuhan kerjakan saat ini. Lihat, harus dengar. Wah, Tuhan lagi kerjakan apa. Yang kedua, perseverance. Ini perseverance itu seperti ini saudara. Saudara mungkin saudara petani lagi kekeringan. Saudara petani ini yang petani A minta Tuhan turun hujan. Tapi sementara dia minta, dia tetap membajak lahan yang kering. Itu iman. Tapi petani B sama, Tuhan minta hujan. Tapi dia gak kerjain apa-apa. Ya, itu sombong namanya. Kita mungkin bekerja terus, Tuhan. Aku percaya sekalipun doaku belum dijawab, tapi aku mau setia. Aku terus melakukan firman-Mu. Aku mau Tuhan sampai doa itu dijawab. Sampai kapan waktunya Tuhan? Karena saya percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena itu. Ya. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, next slide. Peperangan sudah dimenangkan di atas kayu salib. Yes, kita berperang bukan untuk menang. Kita berperang karena posisi sudah menang. Oke, Paulus kasih tahu kita bahwa ini bukannya main-main. Saudara ada di medan perang. Dia bukan bilang mencanangkan peperangan. No. Saudara sudah di medan perang. Makanya saya bilang kalau saudara tiap hari gak perang, berarti saudara ada di tempat musuh yang gak pernah diganggu. No wonder kekristenannya biasa-biasa aja, naik turun, oke aja, kompromi sana sini. Itu membuat kita gak bisa bergerak apa-apa. Dan jangan salahkan firman Tuhan. Sehingga kita gak bisa menang. Pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah kita sedang berperang dengan kekuatan kita sendiri? Saudara merasa lonely. Saudara ini waktunya saudara ambil bagian. Percayakan kepada Tuhan. Kalau iya saudara perang sendiri pasti kalah. Yang kedua, apakah saudara sudah berhenti bernapas secara rohani? Karena doa itu adalah nafas. Ya, saya nafas kok sehari 3 kali, doa pagi, doa siang, makan siang, doa malam, makan malam. Bukan itu. Nafas itu setiap hari, setiap saat, every moment. Itu doa kita. Ya, apakah ketopeng selamatan sudah terpasang? Kita pakai enggak? Atau kadang-kadang kita biarkan? Enggak ada setengah-setengah kita pakai, itu enggak bisa. Apa pedang roh ada dalam kita enggak? Atau sudah karatan, atau masih di sarung, enggak pernah kita pakai. Kita boro-boro baca firman Tuhan. Ya, merenungkannya apalagi. Tapi seringkali itu yang terjadi dalam hidup kita. Atau kita hanya menjadi doa, menjadi list aja daftar untuk kita itu. Dan saya mau mengundang kita bahwa selama kita mengandalkan usaha sendiri, berbaliklah kepada Tuhan, komitmen dengan Tuhan. Kalau waktu Desmondos yang pakai helmnya lari tengah-tengah medan field peperangan, dia selamat itu bukan karena dia pintar, dia tidak menghindari peluru kena, tapi nggak mati dia. Karena ada perlindungan. Saudara di medan field selalu pakai ketopong, selalu tangkis dengan firman Tuhan. Selalu lawan dengan firman Tuhan. Karena itu yang bisa melawan. Gak ada yang lainnya bisa defend, bertahan. Ya, saudara, hari ini ketika kita di dalam pertempuran,
Tuhan sudah menangkan di atas kayu salib. Tinggal saudara menggunakan semua perlengkapan senjata Allah dan doa di dalam roh.